Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid atau rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini. Dan juga alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini melakukan beberapa amal solih yang memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang pertama, kita menyempurnakan wudu sebelum berangkat ke tempat ini, ke masjid ini. Kemudian yang kedua, perjalanan menuju masjid, langkah-langkah kita menuju masjid ini, satu langkah mengangkat derajat kita dan satu langkah menghapus dosa-dosa kita. Semakin jaraknya jauh, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi insyaallah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di sini kita melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, dilanjut dengan salat sunnah qobliyah subuh, dan dilanjutkan dengan salat subuh, kemudian zikir setelah salat, kemudian duduk di dalam majelis ilmu, kemudian juga salat syuruk atau salat isyraq, dan juga di tempat ini kita berusaha dalam rangka memakmurkan masjid dan juga dalam rangka memperkuat ukhuwah dan juga niat-niat kebaikan lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita hadir di sini merupakan sebuah anugerah, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan banyak sekali amal-amal soleh dalam satu tempat dan satu waktu. Menyempurnakan wudu, perjalanan menuju masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, zikir setelah sholat, kemudian duduk di majelis ilmu, sholat syuruk atau isyraq, kemudian memakmurkan masjid, kemudian memperkuat ukhuwah. Ini sudah 10, Pak. Belum nanti yang lainnya bisa ditambahkan sendiri. Maka bagi kita semuanya, kegiatan seperti ini di waktu pagi hari di masjid belajar agama, maka mengandung berbagai macam kebaikan yang memiliki berbagai macam keutamaan. Tentunya kita semua berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena dalam satu waktu, satu tempat, satu kegiatan, namun insya Allah di dalamnya ada amal-amal soleh yang juga memiliki keutamaan serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita istiqomah sampai ajal mendatangi kita semuanya, mudah-mudahan ini menjadi
tambahan saldo pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana yang menghantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan masih membahas tentang Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Setiap satu tanda kiamat kita pelajari, apabila itu suatu kejadian, maka semoga kita bisa menyikapi dan mengantisipasinya. Dan bila itu sebuah perbuatan, maka bila perbuatan buruk, semoga kita bisa menghindarinya. Dan bila tanda kiamat tersebut merupakan subjek atau pelaku-pelaku dalam perjalanan hidup ini, dan pelaku-pelaku tersebut adalah pelaku-pelaku dalam keburukan, semoga kita tidak menjadi seperti mereka, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan jahat mereka. Maka pada pagi hari ini, poin berikutnya yang ke-14, di poin 13 kita sudah membahas tentang berkurangnya bahkan hilangnya ilmu agama dan merajalelanya kebodohan. Itu poin 13. Di poin yang ke-14, tanda kecil kiamat nomor 14, yaitu kasratus syurati wa a'wanuz zalamah, banyaknya oknum penegak hukum yang membela pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Sebelum kita masuk pada poin inti, ada kalimat kasroh, artinya banyak, dan menunjukkan di sini bukan semuanya. Ya. Kalau ada kalimat kasrotu, ya, menunjukkan banyaknya. Bisa jadi juga menunjukkan jumlahnya banyak, atau bisa mungkin juga mayoritas, tapi tidak menunjukkan keseluruhan. Kata syurat ini bentuk jamak dari kata syurtoh. Syurtoh ini adalah aparat penegak hukum. Ya. Kalau sekarang lebih identiknya, yang lebih mendekati adalah kepolisian, begitu ya. Karena kalau TNI, tentara, biasanya disebut al-jundi atau jamaknya junud, yaitu pasukan ya. Tapi kalau syurti atau syurtoh, jamaknya syurat, adalah aparat yang membantu pemerintah dalam rangka penegakan hukum. Ya. Namun di sini kalimat kasratus syurati wa a'wanuz zalamah, banyaknya oknum. Saya katakan di sini oknum, artinya tidak mengatasnamakan sebuah lembaga atau instansi, namun itu adalah bagian atau sebagian dari mereka. Ya. Banyaknya oknum para penegak hukum yang membantu mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini ternyata menjadi salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat. Bila banyak aparat atau oknum aparat penegak hukum yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim, maka kiamat sudah sangat dekat. Rawa al-Imam Ahmad an Abi Umamah. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah. Bila rawa Imam Ahmad dan di sini ada isinya hadis, maka kemungkinan besarnya pastinya adalah terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ya. Meriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhil ummati fi akhiriz zamani rijalun, aw qala yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhiriz zaman ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqari yagduna fi sukhtillahi wa yaruhuna fi ghadabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
akan muncul di akhir zaman di tengah-tengah umat ini, yaitu orang-orang, dalam hadis yang lain, keluar orang-orang dari umat ini, muncul dari tengah-tengah umat ini orang-orang yang mana bersama mereka siyatun, ada cambuk, ka'annaha adnabul baqar. Cambuk itu seperti ekor sapi. Yaghduna fi sukhtillah wa yaruhuna fi ghadabih. Mereka berangkat di pagi hari dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kembali di sore hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tentunya masih sifatnya global ya, masih ngambang. Laki-laki atau orang-orang yang bersama mereka itu ada cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Ini masih tanda tanya. Ya, akan muncul di akhir zaman di tengah-tengah umat ini orang-orang yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa fi riwayat Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam Al-Kabir, kitab Al-Kabir, sayakunu fi akhir zaman syurtatun yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Dalam riwayat Tabrani, artinya dari Rasulullah juga, Rasulullah bersabda akan muncul di akhir zaman syurtah, yaitu aparat penegak hukum yang berangkat di pagi hari dalam keadaan dibenci, dimurkai oleh Allah, dan kembali di sore hari dalam keadaan di bawah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian menjauhi untuk menjadi pembantu-pembantu mereka atau pendukung-pendukung mereka. Wa qad jaa al-wa'idu bin nari lihadas sanaf minan nasi alladhi yatasallatuna ala muslimin wa yu'adzibunahum bighairi haqq. Dan telah datang ancaman dengan api neraka terhadap kelompok ini atau kepada orang-orang ini di antara manusia, di mana mereka menangkap dan menyiksa kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan. Oknum aparat yang menangkap kaum muslimin lalu menyiksa mereka dengan tanpa alasan yang dibenarkan menurut pandangan agama. Nah, diancam dengan neraka karena dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan dari ahli neraka yang saya tidak pernah melihatnya, kata Rasulullah. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Ada dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah saya jumpai, kata Rasulullah, tidak pernah saya lihat, tapi akan ada dan muncul. Makanya dalam hadis tadi dikatakan fi akhiriz zaman, di akhir zaman nanti. Yang pertama yaitu sekelompok orang yang mana mereka membawa cambuk seperti ekor sapi, lalu mereka pukul manusia dengan itu. Jadi mereka membawa cambuk-cambuk yang besar seperti ekor sapi dan menyiksa manusia. Maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu dari golongan penghuni neraka, karena yang satunya adalah para wanita, yaitu ariyatun kasiyatun, yaitu para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bukan berarti tanpa pakaian sama sekali, mereka berpakaian tapi telanjang. Artinya pakaiannya tidak mencukupi dan memenuhi syarat-syarat secara syar'i. Pakaian wanita dia memang betul berpakaian, tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan berpakaian tapi tidak menutupi semuanya, ya, bagian-bagian tertentu masih terlihat. Jadi pakaiannya kurang luas, kurang lebar,
atau berpakaian tapi sebagian ditutup, sebagian dibuka. Ini artinya berpakaian tapi sama saja dengan telanjang, karena tidak memenuhi kriteria syariat. Kemudian ada juga yang tertutup semuanya tapi rapat. Kalau ini bukan menutupi tapi melapisi. Ya. Jadi ditutup tapi tetap terlihat lekuk tubuhnya. Kalau yang pertama berpakaian separuh-separuh, yang kedua berpakaian tutup tapi rapat. Ada lagi yang tertutup semuanya, longgar, tidak rapat tapi transparan, ya sama, berpakaian tapi telanjang. Ya. Kemudian sebagian lagi yaitu berpakaian tapi menyerupai laki-laki dan lain-lainnya. Ini tidak memenuhi kriteria syariat. Ini kelompok yang kedua. Nah, yang berkaitan dengan tema ini adalah kelompok yang pertama, yaitu sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi lalu memukul manusia, menyiksa manusia. Ini sebuah kiasan bentuk bahwa oknum-oknum ini menangkap dan menyiksa kaum muslimin, lalu menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat berat, sangat sadis, digambarkan dengan cambuk yang besarnya seperti ekor sapi. Ya. Dan kita tidak memaknai, oh nanti ketemu orang bawa cambuknya kayak ekor sapi begitu. Ini sebuah gambaran saja, membawa alat pemukul yang memang sangat menyakitkan. Ya. Disiksalah manusia, terutama kaum muslimin, tanpa alasan yang dibenarkan. Maka Rasulullah mengancam mereka dengan api neraka. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, wa hadzal haditsu min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam fa amma ashabus siyati fahum ghilmanu waliyus syurtah. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, karena Imam Nawawi juga salah satu kitabnya adalah syarah Sahih Muslim. Jadi hadis atau kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi, ya. Sehingga ketika ada hadis riwayat Muslim, para ulama sering mengutip penjelasan dari Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi, hadis ini merupakan sebagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis tentang dua golongan yang merupakan ahli neraka di mana Rasulullah tidak pernah melihatnya. Artinya kalau Rasulullah tidak pernah melihatnya, berarti itu kejadian di masa mendatang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya itu adalah berita masa depan yang mana Rasulullah belum pernah menyaksikannya. Ini merupakan mukjizat Nabi SAW tentang perkara-perkara gaib yang Allah kabarkan kepada beliau. Maka kata Imam An-Nawawi, maka sungguh apa yang dikabarkan Rasulullah ini sudah terjadi. Ini di zamannya Imam Nawawi. Ini sudah terjadi. Dan adapun orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi itu, siapa mereka? Fahum ghilmanu waliyus syurtah. Mereka adalah para pengawal-pengawal yang membantu para aparat, ya, penegak hukum. Jadi syurtah adalah aparat penegak hukum. Maka yang membawa cambuk dan menyiksa manusia itu adalah oknum yang menjadi pengawal-pengawal dalam ranah, dalam instansi, yaitu yang bernama aparat penegak hukum. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu keberadaan penegak hukum dalam sebuah negara adalah hal yang penting, karena bisa kita bayangkan seandainya sebuah negara tidak ada polisi sama sekali, ya, maka yang terjadi adalah hukum rimba pasti, ya. Plus ataupun minus, yang ada kelebihan dan kekurangan. Tapi seandainya sebuah negara tidak ada aparat penegak hukumnya sama sekali, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, kalau kita simulasikan seperti itu, ya, ada orang yang dizolimi, dirampas hartanya, wanita diperkosa, mau melapor siapa? Ya, kalau tidak ada penegak hukum, ya bisanya cuma apa? Dilawan sendiri. Ya kalau kuat, kalau menang, kalau kalah ya kalah.
Siapa yang kuat, dialah yang menang. Itulah hukum rimba. Seandainya tidak ada penegak hukum sama sekali, itu artinya keberadaan penegak hukum sangat dibutuhkan, sangat istilahnya tentunya sangat mendukung keamanan. Nah, namun sayangnya di antara mereka ini oknum, ya, tidak semuanya, oknum yang mendukung, mengawal, membela para pemimpin-pemimpin yang zalim. Artinya pemimpin-pemimpin yang sewenang-wenang, yang diktator, ya, memaksakan kehendaknya, kemudian juga pemimpin yang menghentikan setiap orang, setiap rakyat yang berseberangan dengannya. Siapa yang tidak sejalan harus ditangkap, disiksa. Siapa yang menangkap dan menyiksa? Oknum penegak hukum yang membela mereka. Nah, semakin banyak oknum-oknum ini, maka itu menunjukkan kiamat semakin dekat. Nah, dan ternyata Imam Nawawi mengatakan di zaman saya dulu ini sudah terjadi, apalagi sekarang. Semakin jauh dari zaman Rasulullah, maka semakin besar keburukan-keburukan itu. Kita lanjutkan dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In talat bika muddatun au sakta au antara qauman yagduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi la'nati fi aidihim mislu adnabil baqar." Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, jika umurmu panjang, ya, maka engkau akan menjumpai, akan melihat sekelompok orang yang berangkat dalam keadaan mendapat kemarahan Allah dan pulang dalam keadaan mendapatkan laknat Allah. Berangkatnya dalam kemarahan Allah, pulangnya dalam laknat Allah. Fi aidihim mislu adnabil baqar. Di tangan-tangan mereka ada seperti ekor-ekor sapi. Ya, alat untuk memukul manusia, ya, untuk menyiksa manusia. Maka mereka adalah aparat atau oknum, ya, oknum aparat penegak hukum yang membela para pemimpin yang zalim, lalu menyiksa orang-orang, terutama kaum muslimin, dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan yang terakhir dalam bab ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara'u hum syarrun minal majus. Kata Rasulullah, nanti akan ada di tengah-tengah kalian para pemimpin yang lebih buruk dari orang-orang Majusi, ya, para penyembah api. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirnya dan munculnya para pemimpin-pemimpin yang buruk, para pemimpin-pemimpin yang zalim, ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan muncul lebih buruk dari orang-orang Majusi penyembah api, dan mereka akan didukung oleh oknum-oknum penegak hukum yang membela kezaliman mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sesuai kemampuan kita berusaha. Kita hanya berusaha dan berdoa agar kita mendapatkan pemimpin yang adil, lawan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena pemimpin yang adil tentunya kebaikannya akan menyebar, meluas dalam semua sendi kehidupan. Pemimpin yang zalim, keburukannya juga akan sangat besar, akan masuk ke semua ranah yang ada. Maka yang lainnya adalah usaha kita, selain memilih para pemimpin yang baik, lalu kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi anugerah pemimpin-pemimpin yang saleh. Dan upaya kita juga adalah berusaha menjadi baik dan memperbanyak orang yang baik. Kita sendiri mulai dari diri kita, ibda binafsik, berusaha menjadi orang yang baik, lalu mengajak orang lain supaya menjadi lebih baik.
maka semakin banyak orang-orang yang baik, kemungkinan yang memimpin kita pun adalah orang-orang yang baik. Karena pemimpin diambil dari kita juga. Kalau mayoritas kita buruk, kemungkinan, ya tidak selalu, tapi kemungkinan yang memimpin kita juga orang buruk. Karena diambil juga dari kita. Ya, pemimpin bukan turun dari langit, ya, tapi diambil dari kita. Nah, kalau mayoritas kitanya jelek, kemungkinan yang jadi pun jelek. Maka usaha kita adalah menjadi orang-orang yang baik dan mengajak orang lain supaya menjadi baik. Mudah-mudahan Allah beri hadiah dengan pemimpin yang baik. Ini poin yang ke-14, yaitu munculnya oknum para pembela atau oknum penegak hukum yang membela kezaliman para penguasa. Tambahkan satu poin lagi dari tanda kiamat. Poin yang ke-15, di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah intisyaruz zina, merebaknya perzinahan, meluasnya perzinahan. Wa minal alamatil lati zaharat fushuz zina wa kasratuhu bainan nas. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna dzalika min asyratis saah. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah meluasnya, tersebarnya perzinaan dan banyaknya perzinahan di tengah-tengah manusia. Dan ini sudah dikabarkan, diberitakan oleh Rasulullah SAW, termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Di antaranya, sabata fis sahihaini, telah tetap, maksudnya ada dalam kitab Sahihain, dua kitab sahih, itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, ya, hadis muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati fadzakara minha wa yadharuz zina. Di antara sebagian tanda-tanda kiamat, di antaranya adalah merebaknya, meluasnya perzinahan. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat Hakim, tentunya kitab Al-Mustadrak, ya, kitab hadisnya Imam Hakim adalah Al-Mustadrak. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan, dan yang terjadi pada tahun-tahun penuh tipuan itu diantaranya watashi'u fihal fahishah, akan merebaknya di tengah-tengah manusia pada tahun-tahun tersebut al-fahishah, kekejian. Biasanya kata keji dalam Al-Quran atau dalam hadis dimaknai az-zina, yaitu perzinahan. Karena Allah sendiri menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah fahishah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, perzinahan pada hari ini sudah menjadi seolah-olah hal yang lumrah dan biasa, ya. Walaupun beberapa titik yang disebut lokalisasi sudah ditutup, apakah perzinahan semakin menurun? Maka tentu tidak, ya. Memang kita bersyukur kepada Allah, sarana atau tempat beberapa diantaranya ditutup. Contohnya di daerah Surabaya itu di mana Pak? Daerah Doli, ya, daerah Doli, Jarak dan sekitarnya. Itu kan ya. Kalau jenengan itu Jalan Maijen Sungkono, kemudian ada TPRI, ada Islamic Center, terus nanti nganan, nah, masuknya Gang Doli di situ. Ya, kok apal Ustadz? Ya, dulu pernah bekerja di rumah sakit, di apotik, kadang-kadang disuruh ngirim Viagra gitu. Ya, yang ngirim teman saya ikut, ya, kaget juga, ya. Jadi betul-betul para wanitanya itu masih muda-muda, usia mungkin 17 sampai 24, 25, dan itu dipajang, ya. Sore hari kirim ke daerah situ, lewat, loh kok ini banyak etalase tapi yang dipajang perempuan-perempuan.
Dia duduk-duduk di sofa tinggal pilih gitu ya. Ya. Alhamdulillah ditutup. Ya, padahal penghuninya cukup banyak sekali itu, Pak. Ya, data statistik menunjukkan bahwa setiap bulannya pengunjung ke Doli itu sekitar 340.000 laki-laki hidung belang. 340.000, bukan jumlah yang sedikit, Pak. Dan menurut data statistik juga 310.000 itu laki-laki yang sudah beristri. Yang masih single, yang belum punya istri sekitar 30.000, yang beristri 310.000. Berarti lebih banyak yang mana, Pak? Yang sudah beristri dengan alasan macam-macam ya, datang ke sana. Nah, sehingga dengan pengunjung yang begitu banyak, baik dari lokal maupun interlokal gitu ya, sehingga usaha-usaha lainnya juga berjalan ya, tapi semuanya mendukung untuk kegiatan itu. Bioskop di situ ya, yang saya ingat waktu itu bioskop ada ya, film-filmnya yang film-film porno begitu. Kemudian di situ juga banyak panti pijat ya, itu cuma apa ya istilahnya, kemasan saja ya. Ada tulisannya relax house, rumah relax gitu ya. Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya, ketika Bu Risma menjabat ditutup. Begitu pula yang ada di Mojokerto ya, pasti bapak-bapak hafal ya. Apa, Pak? BCP ya, balong cangkring permai katanya gitu. Sudah ditutup juga ya, alhamdulillah teman-teman dulu dari teman-teman FPI yang melakukan penutupan. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah ketika ada yang ditutup seperti ini lalu perzinahan berhenti, selesai? Tentu tidak. Ya, kita yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah bahwa tanda di antara tanda kiamat adalah meluas, merebaknya perzinahan. Karena yang ditutup cuma sebagian, sebagainya masih ada, dan yang lebih berat lagi, yang lebih hebat lagi adalah adanya bisnis ya, istilahnya nun sewu disebutnya bisnis esek-esek katanya gitu. Itu yang lebih rame itu di dunia maya, di dunia online. Masya Allah, ini lebih mudah lagi aksesnya, lebih mudah lagi aksesnya. Ya. Cuma ngetik, saya pernah tidak sengaja ngetik bis, yang maunya nulis ngetik bisnis, tapi kan ditulisnya BIS bis, tapi kok yang muncul nun sewu bispak. Ini apa sih bispak itu? Saya penasaran. Ya, ternyata bispak itu bisa dipakai gitu katanya. Isinya apa? Promo wanita-wanita yang menjajakan dirinya, baru datang dari Manado dengan ciri-ciri begini, tinggi badan sekian, ukurannya sekian, ada semuanya. Ya Allah, ngeri juga ya. Dan bahkan menurut saya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang konsultasi ke saya, seorang bapak, ini sudah punya istri, punya anak. Ya awalnya konsultasinya sambil mau nangis, menyesal karena Ustadz, saya sudah berzina, saya nyesal gini-gini. Nah, tapi saya penasaran di mana dilakukannya, dengan siapa, bagaimana. Ya, akhirnya saya tanggap akhirnya. Wah, saya dapatnya di Mojokerto. Terus siapa wanitanya? Wanitanya banyak dari anak-anak SMP, SMA. Berapa tarifnya? Cuma 250 waktu itu. Berapa jam? Ya part time 4 jam main, bayarnya 250.000. Terus di mana mainnya? Disebutkan penginapan ini. Waduh, jadi hafal saya Mojokerto. Itu baru Mojokerto, kota kecil. Bagaimana dengan di kota-kota besar? Ya. Yang terbuka, yang vulgar begitu banyak, yang terselubung juga lebih banyak. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Apa yang disabdakan Rasulullah benar-benar terjadi, yaitu merebaknya dan meluasnya al-fahisyah, yaitu perzinahan. Kemudian wa a'dhamu min dzalika istihlaluz zina. Yang lebih besar dari itu adalah penghalalan zina. Zinanya sendiri sudah rusak, lebih rusak lagi adalah ada sekelompok orang yang menghalalkan zina. Itu artinya apa? Zina yang dilegalkan. Atau bisa jadi bukan zina langsung dihalalkan begitu, tapi mereka mengemasnya dengan nama atau atas nama nikah, tapi nikah yang tidak sah, sehingga tetap akhirnya adalah zina.
Ya. Menghalalkan zina bisa langsung, oh zina itu halal, tapi kemungkinan terbesar adalah sebagaimana dijelaskan para ulama, bukan langsung zinanya dihalalkan, tapi banyaknya pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai syariat dan berakibat perzinahan juga, hanya kemasan saja. Ya. Dan ini sudah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Rasulullah bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir. Akan ada di tengah umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Akan ada yang menghalalkan zina. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, berkedok pernikahan tapi nikahnya tidak sah. Ini ada banyak model. Ya, kalau dijelaskan cukup panjang, contoh saja. Berapa banyak hari ini yang melakukan pernikahan, diantaranya kawin lari. Kawin lari itu bukan nikahnya sambil lari-lari Pak ya, tapi nikah tanpa wali, jadi pergi tanpa wali ya. Atau dengan mudahnya mengambil orang lain sebagai wali, sementara wali nasabnya ada ya. Memudah-mudahkan pernikahan tanpa wali, atau walinya asal comot. Itu banyak Pak pada hari ini Pak. Wah, istilahnya nikah agama, nikah siri, tapi nyari kiai, nyari ustadz, kemudian nanti dapat sertifikat. Nah, apakah seperti ini dibolehkan, Pak? Ya, dengan alasan ini wali hakim. Dan itu lumayan, Pak, bayarnya, Pak. Bisa di atas 2 juta. Dan itu betul-betul ada sertifikatnya, tapi bukan surat nikah dari KUA. Ya. Datang ke orang yang saya ini kiai atau ustadz, kemudian ada 2 saksi disiapkan juga, di situ ada sertifikat, tanda tangan, ada ngirimkan foto, udah dibawa itu. Ya kalau di situ mau mendatangkan walinya, monggo silakan. Nikah siri, nikah agama, secara agama dibenarkan jika memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, ada walinya di situ. Tapi yang terjadi alasan ini nikah agama, nikah siri tanpa wali. Atau walinya asal comot, ambil orang lain, sementara wali nasabnya masih ada. Karena ambil jalan mudah ya. Ada 2 orang laki perempuan, orang tuanya tidak setuju, dia lari pergi dari rumah, nikah ya tanpa izin dan tanpa adanya wali bapaknya. Jadi orang lain yang ditunjuk sebagai wali. Ini banyak terjadi pada hari ini ya. Atau ada juga orang yang mengambil pendapat yang lemah, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang janda boleh dinikahi tanpa wali ya. Kalau janda, kalau gadis harus ada wali, kalau janda tidak usah ada wali. Jadi asal comot, ayo sampean gelem rabi aku, gak atek bapak sampean langsung rabi. Nah, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah yang merupakan pendapat yang sangat lemah. Ya, bisa jadi hadis-hadis Nabi belum sampai kepada beliau tentang masalah ini. Di mana di antara pendapat yang lain, Imam Syafi'i di antaranya mengatakan haram, tidak sah nikahnya karena Rasulullah telah bersabda la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali, baik bagi gadis maupun janda. Nah, jadi kalau ada pendapat, kita berusaha yang ada dalilnya yang lebih kuat, jangan memudah-mudahkan, kan ini pendapat ulama, saya ambil yang ini, dicari yang enak-enak saja gitu ya. Kita cari yang paling kuat. Nah, ini adalah bentuk secara tidak langsung menghalalkan zina walaupun dikemas dengan pernikahan. Nah, apalagi banyak orang yang ingin menikah lagi, gimana caranya supaya bisa nikah lagi, kemudian tidak tahu istrinya, pergi ke Pasuruan, ke Rembang sana misalkan ya. Ada yang tahu Pak ke sana Pak? Di sana banyak ya wanita-wanita yang siap dinikahi jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat banyak. Ya. Tidak perlu datang tiap hari, tidak perlu menafkahi tiap hari, diberi modal, nanti sewaktu-waktu datang ke sana. Jadi ngajari bapak-bapak ini. Itu memang ada, betul ada. Betul-betul ada. Nah, ini perlu hati-hati. Bukan berarti semuanya halal haram ya, tergantung waktu pernikahannya seperti apa. 2 mempelai ada, walinya, wali nasab masih ada, kemudian ada maharnya, ada ijab kabulnya, ada 2 saksi. Kalau semua itu lengkap, secara agama sah, halal. Tapi banyak yang melanggar tanpa wali terutama ya. Ini diantara penghalalan zina berkedok nikah tanpa wali.
Termasuk juga yang termasuk pernikahan terlarang dan nikah dengan mahram. Ya. Banyak orang yang tidak paham siapa mahramnya, dikatakan ini mahram padahal bukan, atau dikatakan bukan mahram ternyata mahram. Nah, nikah dengan mahram diharamkan. Kemudian nikahi wanita di masa iddah, nggak kanti ya, diceraikan suaminya atau suaminya meninggal belum selesai masa iddahnya dinikah, maka tidak sah nikahnya dan dia berzina terus bila tidak diperbaiki, diulang pernikahannya di luar masa iddah ya. Kemudian termasuk juga yang pernah kita bahas dalam kitab Al-Kabair adalah nikah tahlil, yaitu wanita yang ditalak 3. Kemudian kalau sudah talak 3 namanya talak ba'in, tidak boleh kembali kepada suaminya sebelum dinikahi orang lain dan terjadi hubungan intim walaupun sekali. Maka untuk bisa kembali kepada istrinya, si laki-laki ini bekerja sama dengan laki-laki lain yang dibayar, disewa untuk menikahi istrinya, tapi nanti dengan syarat diceraikan. Maka ini namanya nikah tahlil, diharamkan dalam Islam. Termasuk nikah yang dilarang itu, yang tidak halal adalah nikah sigor. Nikah sigor itu seorang laki-laki misalkan menikahi seorang perempuan, terus si perempuan ini punya kakak laki-laki. Nah, si kakak laki-laki mengatakan, saya akan nikahkan adik saya perempuan asal kamu juga nikahkan saya dengan adik perempuanmu. Tukar-tukeran. Jadi maharnya adalah dengan tukar ya. 2 orang laki-laki masing-masing punya adik. Nah, disilang. Saya akan nikahkan kamu dengan adik saya dengan syarat saya nikahkan sama adik perempuanmu. Di situ tidak ada mahar dan yang dijadikan persyaratan adalah harus dinikahkan. Saya akan nikahkan kamu dengan adik saya jika saya dinikahkan sama adik kamu. Syaratnya itu. Itu namanya nikah sigor. Kemudian juga ada nikah atau kawin ya, kawin mut'ah, yaitu kawin kontrak. Kawin kontrak. Ya, sebagaimana yang dihalalkan orang-orang Syiah, yang sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, setelah itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Namun sampai hari ini orang-orang Syiah masih melaksanakannya, bahkan menjadi bagian promo dari pahamnya. Siapa yang ikut Syiah iso gonta-ganti pasangan ya. Dan kontraknya tidak dibatasi berapa lama, terserah kedua belah pihak. Kalau harus seminggu ya seminggu, setelah itu selesai. Nanti ganti wanita yang lain, dikontrak lagi seminggu, selesai ganti lagi. Dalam seumur hidup bisa puluhan wanita yang dia nikahi dengan nikah yang tidak sah. Ditambah lagi poligami dalam agama Syiah itu dibolehkan sampai 9 ya. Mereka memakai dalil fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Dalilnya sama. Nikahilah wanita itu, wanita yang baik-baik itu masna 2, wa thulatsa, kata wa dianggap gabungan. 2 dan 3 dan 4. Di total jadi berapa Pak itu? 2 dan 3 5. 5 dan 4 jadi 9. Boleh 9. Ya. Selain bisa gonta-ganti bisa 9. Wah. Jadi kalau banyak duit nikahin 9 wanita 1 minggu lepas semuanya ganti lagi 9 udah. Kalau banyak duitnya seperti itu. Makanya di Iran itu pernah ada seorang wanita diwawancarai pernah 55 kali menikah dalam seumur hidupnya. Dan banyak juga para lelaki yang menikahi putrinya sendiri karena dia tidak tahu kalau itu dulu pernah menikahi ibunya. Waktu masih usia 20-an nikah, kontrak, hamil, terus nikah sampai anaknya besar udah gadis nikah juga gitu. Karena sudah bingung nasabnya tidak jelas. Maka ini adalah bentuk perzinahan yang terselubung yang di legalitas dikemas dengan istilah nikah, tapi nikah yang tidak sah dan diharamkan dan pelakunya tetap juga melakukan perzinahan. Ini contoh-contoh begitu banyak. Sebagai tambahan ada lagi seperti yang sering saya angkat. Bolehkah menikah dengan niat diceraikan? Kalau mut'ah kan bukan niat tapi disebutkan nikah sekian waktu. Nah, ada orang yang menikah tapi niatnya cerai. Misalkan dinas luar pulau selama 1 tahun istri anaknya tidak ikut.
Di sana kan banyak godaan. Terus akhirnya menikahi nikah siri, wanita lokal, tapi dalam hati diniatkan nanti selesai tugas akan dicerai. Apakah boleh Pak seperti itu Pak? Menikahi wanita dengan niat dalam kurun waktu tertentu diceraikan, tapi masih dalam hati diniatkan. Diharamkan ya. Ada memang ulama yang membolehkan, diantaranya Ibnu Qudamah, tapi pendapat beliau lemah ya. Mengapa lemah? Karena apakah seorang wanita atau keluarganya akan rela dengan perbuatan itu? Kalau kita punya adik perempuan lalu dinikahi seperti itu, apakah akan rela? Kalau tidak rela itu berarti bentuk kezoliman, itu diharamkan. Sehingga tidak boleh menikah dengan niat menceraikannya ya. Karena supaya aman, wah ini tugas di Papua, nah di sana milih salah satu gadis Papua misalkan ya. Akhirnya nikah, waktu nikah niatnya nanti setahun akan saya ceraikan karena masa tugas saya selesai, pulang. Jadi pulang aman ya, istrinya yang nggak tahu ya, kangen tok, kangen sampean Pak, padahal di sana sudah punya istri, tapi sudah diceraikan. Ya. Maka ini juga termasuk pernikahan-pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kiamat adalah merebaknya perzinahan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan lebih dahsyatnya lagi adalah penghalalan zina atas nama nikah. Dan nanti pada akhirnya yang tersisa dari manusia di akhir zaman adalah seburuk-buruk manusia. Wa yabqa syirarun nas yataharujuna fiha taharujal humur fa alaihim taqumus saah. Kata Rasulullah, yang tersisa adalah manusia terburuk di mana mereka akan berhubungan intim seperti keledai, yaitu mereka melakukannya di jalan-jalan dalam kondisi terbuka disaksikan orang banyak. Maka ini sudah level atas